Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Putri Samarinda, anggota dari kelompok 11. Di mana di sini saya akan menjelaskan tentang masuknya Islam di Myanmar dan kemerdekaan Islam di Myanmar. Baiklah, yang pertama yaitu masuknya Islam di Myanmar. Islam sampai ke Myanmar atau yang dulu sebelum tahun 1972 disebut dengan Burma, melalui beberapa jalan. Pedagang Arab sudah mulai datang dan menetap di sepanjang garis pantai Myanmar selama abad 1 Hijriah atau abad 7 Masehi atau sesudahnya. Awalnya, para pedagang Arab ini menempati wilayah di kawasan sekitar pantai Arakan, baru kemudian ke arah selatan. Para saudagar Arab yang beragama Islam ini mendarat di delta sungai Ayeyewardi, semenanjung Tanitaryi, dan daerah Rakhine. Tahun-tahun berikutnya, para pedagang India dan Melayu telah efektif dalam menyebarkan Islam. Kedatangan umat Islam ini dicatat oleh orang-orang Cina, Eropa, dan Persia. Kerajaan Burma, Muslim Persia menemukan Myanmar setelah menjelajahi daerah selatan Cina. Koloni Muslim peserta di Myanmar ini tercatat di buku Chronicles of China di 860. Umat Muslim asli Myanmar disebut Pati dan Muslim Cina disebut Pantai. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kemerdekaan Islam di Myanmar. Burma mencapai kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1948. Umat Islam Rohingya merasa dikucilkan dari kemerdekaan itu. Perwakilan dari berbagai etnis di Burma setuju untuk merebut kemerdekaan dari Inggris dan kemudian membentuk negara federal Burma. Etnis Rohingya sama sekali tidak dilibatkan dalam proses ini. Berbeda dengan etnis lainnya, etnis Rohingya kehilangan haknya, bahkan wilayahnya diserahkan kepada etnis Rakhine dan beragama Buddha, walaupun populasinya kurang dari 10% penduduk Arakan. Sedangkan pada tahun 2001, Muslim Myanmar yang terbunuh cukup besar, rata-rata rumah dan masjid mereka hancur. Peristiwa perusakan patung Buddha oleh Taliban di Afghanistan dan serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat mengakibatkan tekanan terhadap Muslim Myanmar bertambah keras. Pada masa junta militer, Muslim Rohingya mendapat perlakuan buruk dari pemerintah. Muslim Burma terus berjuang melawan ketidakadilan dan penindasan yang diberlakukan oleh rezim militer yang berkuasa di Myanmar. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Aglima, NIM 1830201133. Di sini saya dari kelompok 11 akan menyampaikan yang C, yaitu minoritas dan Rohingya. Etnis Rohingya adalah penduduk asli negara bagian Arakan. Arakan sendiri merupakan negara bagian yang terletak di barat Myanmar dan berbatasan langsung dengan India di utara, negara bagian Cina di timur laut, dan Bangladesh di barat laut. Arakan dulu dikenal dengan sebuah sebutan Rohang dan saat ini lebih dikenal dengan Arakan atau Rakhine. Itu disebabkan orang-orang Muslim yang mendiami wilayah Rohang disebut dengan Rohingya. Pada 1203 Masehi, Bengal menjadi sebuah negara Islam yang sejak saat itu pula pengaruh Islam mulai merambah masuk ke wilayah Arakan. Hingga pada akhirnya pada 1430 Masehi, Arakan menjadi sebuah negara Muslim. Selama 350 tahun, kerajaan Muslim berdiri di Arakan dan umat Islam hidup dengan tenang. Namun, pada 24 September 1784 Masehi, Raja Bodau
payah dari Burma menginvasi Arakan dan menguasainya. Pada 1824 sampai 1826, Perang Anglo dan Burma pertama pecah. Ketika perang ini berakhir yang ditandai dengan diratifikasinya perjanjian Yandabo menyebabkan Burma, Arakan, dan Tenasserim dimasukkan ke wilayah British India. Lalu dengan Government of India Act tahun 1935 diputuskan bahwa Burma terpisah dari British India. Tepatnya mulai tanggal 1 April 1937. Melalui keputusan ini pula digabungkan Arakan menjadi bagian British Burma. Bertentangan dengan keinginan mayoritas penduduknya yang beragama Islam dan ingin bergabung dengan India, hingga pada akhirnya Arakan menjadi bagian Burma, merdeka pada tahun 1948. Sejak kemerdekaan negara Myanmar pada 1948, Rohingya menjadi etnis paling tertindas di Myanmar. Selain teraniaya, Rohingya juga tidak diakui sebagai bagian dari bangsa Myanmar. Padahal Rohingya berada di Arakan sejak abad 7 Masehi. Berbicara mengenai kekerasan dan diskriminasi oleh pemerintah Myanmar tidak hanya dilakukan terhadap etnis Rohingya, tapi juga sebagai umat Kristiani dan etnis non-mayoritas lain seperti Shan, Kachin, Karen, Chin, dan lain-lain. Pada saat bangsa Burma lainnya merayakan kemerdekaan pada tahun 1948, umat Islam Rohingya justru seakan dikucilkan. Hal ini ditandai dengan tidak diundangnya satupun perwakilan umat Islam Rohingya pada saat perjanjian penyatuan Burma ditandatangani pada 12 September 1947 di Pinlong, negara bagian Shan, dan perwakilan dari berbagai etnis di Burma untuk bersama-sama merebut kemerdekaan dari Inggris dan kemudian membentuk negara federal Burma yang terdiri dari negara-negara bagian sesuai dengan komposisinya. Etnis Rohingya sama sekali tidak dilibatkan dalam proses ini. Undang-undang ini bersifat sentimen, keagamaan, dan penuh diskriminasi. Implikasi undang-undang tersebut adalah Muslim Rohingya tidak diakui sebagai warga negara, malah diberikan julukan pendatang di tanah air mereka sendiri. Undang-undang zalim ini telah menyebabkan bukan saja mereka tidak dapat melakukan pendidikan, malah ada yang langsung tidak dapat sekolah karena tekanan ekonomi, penangkapan, penyiksaan, dan lain-lain. Mereka pun terpaksa membayar dengan harga yang terlampau tinggi untuk biaya perawatan yang mereka dapatkan. Umat Islam juga tidak dibenarkan terlibat dalam politik. Lembaga-lembaga sosial dilarang memberi bantuan kepada mereka. Tidak cukup dengan ini, Muslim juga tidak dibenarkan menunaikan haji ataupun menyembelih kurban saat Idul Adha. Mereka juga sering dipaksa untuk meninggalkan nama Muslim dan diganti dengan nama Buddha. Lebih jauh, pembantaian terhadap Muslim Rohingya terjadi sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Paling tragis berlangsung pada 1942. Sekitar 100.000 orang Rohingya dibantai serta disempitkan ruang gerak dan tempat tinggal mereka yang hanya berada di negeri Arakan bagian utara saja. Konflik meluas dan menyebabkan ratusan orang tewas, ratusan luka-luka, puluhan ribu rumah dibakar, dan ratusan orang ditangkap dan ditahan secara paksa. Konflik tersebut menyebabkan Muslim Rohingya terpaksa diusir dari tanah airnya. Permasalahan kewarganegaraan Rohingya memang sulit dipecahkan. Dari sudut hukum, pernyataan pemerintah Myanmar bahwa mereka tidak memiliki dokumen apapun, penolakan itu bisa diterima. Ada beberapa kebijakan pemerintah junta militer Myanmar terhadap umat Islam di Myanmar, khususnya terhadap Muslim Rohingya. Kebijakan itu diantaranya adalah yang pertama, penolakan pemberian kewarganegaraan terhadap etnis Rohingya sehingga etnis Rohingya menjadi bangsa tanpa kewarganegaraan. Yang kedua adalah pembatasan untuk berpindah. Yang ketiga adalah pembatasan dalam bidang ekonomi. Yang keempat adalah pembatasan dalam bidang pendidikan.
5. Pembunuhan, penahanan, dan penyiksaan. Penyiksaan dan penahanan secara ilegal dilakukan setiap hari di Arakan. Yang keenam adalah kerja paksa. Yang ketujuh, pengusiran etnis Rohingya dari desa mereka. Yang kedelapan, pelecehan terhadap kaum wanita dan pembatasan pernikahan. Yang kesembilan, kerusuhan anti-Rohingya. Yang kesepuluh adalah penghancuran ratusan masjid dan madrasah serta pelarangan kaum muslimin untuk melakukan berbagai kegiatan ibadah. Baiklah, itu saja pemaparan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.